Kemudian dia juga masih seedless. Dia masih seedless, ya. Jadi kalau menurut kacamata orang-orang peneliti bahwa namanya vascular plant itu ya berarti mulai dari apa? Mulai dari Pteridophyta ini sudah ada sejak zaman Carboniferous, ya, sudah ada sejak zaman Carboniferous. Nah ini, ya, ini dugaannya sudah ada sejak zaman Carboniferous. Kalau di mata kuliah biogeografi, fosil dari Pteridophyta itu adalah Glossopteris. Glossopteris ini tingginya sampai 12 meter dan itu ditemukan di kawasan India, ya, di daerah India sana. Itu yang tumbuhan. Kalau yang suaranya Bu Murni kedengaran enggak? Kedengaran enggak suaranya Bu Murni? Kedengaran. Terus yang hewan itu Mesosaurus ditemukan di Amerika Selatan, ya. Itu dugaan orang, dugaan ahli itu. Kemudian dia itu sebetulnya kan itu dikatakan ya. Sudah ada tentang bundle seed, meskipun mungkin tidak sesempurna seperti apa yang ada di tumbuhan tingkat tinggi, ya, meskipun tidak sesempurna seperti pada tumbuhan tingkat tinggi, tapi di sana sudah mulai ada yang namanya bundle seed. Kemudian kalau di sporopit, kalau di Pteridophyta yang dominan itu adalah fase sporopit. Fase sporopit itu sebagai bentuk tumbuhannya itu fase sporopit. Tapi kalau lumut itu adalah ini adalah gametopitnya, ya, gametopitnya itu yang lumut. Ya, gametopit di Pteridophyta itu adanya di mana? Kalau di paku-paku yang heterospora baru ada yang gametopitnya, ya, gametopitnya, atau paku yang peralian, ya, kan paku ada yang homospora, heterospora, dan paku peralian. Paku peralian itu, paku heterospora itu apa? Ya, paku yang mempunyai gamet. Gametnya itu dari mana? Dari spora. Karena di sana ada megaspora, mega dan mikro dan makro. Yang makro itu bisa membentuk gamet jantan, gamet betina. Yang mikro itu membentuk gamet jantan. Itu bagi paku yang heterospor. Kemudian yang homospor itu bentuk dan ukurannya itu sama. Bentuk dan ukurannya sama. Itu yang homospor, yang heterospor. Itu ada yang mikro dan ada yang makro. Kalau yang homospor itu apa? Yang homospor sama bentuk dan ukurannya sama. Kalau yang paku peralian itu ukurannya sama, tapi dia itu bisa menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Itu bedanya itu, ya, jelas ya. Tadi ada ini enggak, asisten ngomong enggak bahwa ada waktu heterospor, homospor, heterospor peralian itu ada enggak? Di kelompok saya tidak ada, Bu.
Tapi kalau di kelompok lain aja saya kurang tahu. Ada enggak? Ada enggak? Ya, jadi itu siklus hidupnya itu ada seperti itu. Ya, dia ada yang menghasilkan apa namanya? Yang peralihan itu, yang peralihan itu apa sebentar? Mahasiswanya masih kurang ya? Bentar. Mahasiswanya sudah lengkap. Iya masih kurang. Masih absennya masih kurang. Oh. Absennya masih kurang. Ya. Dah, sampai di sini ada yang tanya. Tadi di sana ada disebutkan akar atau baru rizom atau apa? Disebutkannya rizom, Bu. Rizom ya. Nah, ini siklus hidupnya. Nah, si tadi yang gamet jantan, gamet betina itu bagi paku-pakuan itu adanya di protalium. Adanya di protalium. Di protalium dia di sana ada disebutkan bahwa di sana ada gamet jantan dan gamet betina. Karena sebetulnya protalium itu kan spora yang jatuh kemudian dia itu tumbuh sendiri ketika lingkungannya itu memungkinkan, ketika lingkungannya itu cocok buat dia, kemudian dia tumbuh menjadi individu baru, ya, menjadi individu baru. Nah itu untuk apa siklus hidupnya, ya. Kalau itunya ada apa namanya, ada bundle seednya, ada xilem roim, iya, ya. Fungsinya untuk apa tuh sebetulnya? Sama saja untuk absorpsi air dan mengambil nutrisi dari tanah. Kemudian apa itu fungsinya apa? Fungsinya dari xilem itu. Kemudian setelah diolah, kemudian akan makanan-makanan itu akan disebarkan ke seluruh tubuh oleh siapa? Oleh phloem atau oleh xilem? Secara fisiologi, ya. Oleh. Nah, dia itu Anda harus paham itu, ya. Ya. Terus lebu masuk langsung. Ya, di sini apa namanya, yang namanya tadi kan Ibu sudah bilang daun pada pakis itu berevolusi mulai dari tadi ada yang di mikrofil, ada yang namanya mikrofil ya. Di Lycopodium itu masih baru mikrofil. Di Lycopodium itu baru mikrofil, ya. Masih mikrofil, bukan baru mikrofil, masih mikrofil, ya. Artinya daun-daun itu tumbuh di sekitar mengelilingi internodus, artinya antar pada batang itu ada sekat, ya, ada nodus-nodus. Kemudian, nah biasanya mikrofil itu mengelilingi mikrofil, mengelilingi nodus-nodus itu, ya. Dan kemudian mikrofil itu daunnya ada yang mikrofil, ada yang megafil. Daunnya juga punya dua macam, yaitu yang mengandung spora dan tidak. Jadi yang ada sporanya itu disebut sporofil dan yang tidak ada sporanya disebut tropofil. Itu daun pada apa namanya,
daun pada Pteridophyta, ya. Daun pada Pteridophyta. Terus mikrofil itu, jadi mikrofil itu adanya di batang, internodus batang, gitu ya, itu mikrofil. Nah ini evolusinya seperti ini, evolusinya seperti itu, ya. Kemudian apa, sporofil itu daun yang mengandung, yang mempunyai spora. Biasanya ini ada di bawah permukaan daun. Ada di bawah permukaan daun. Nah, itu berarti sporofil. Kemudian ada lagi tropofil. Tropofil itu yang tidak mempunyai yang tidak mempunyai spora, ya. Ya, ini yang heterospora. Heterospora itu ada, jadi ada ada gametnya, ada gamet jantan dan gamet betina, ya di situ, ya. Kalau tadi saya kemudian sudah menyebutkan homospora itu berarti sama dalam ukuran dan bentuknya. Tapi kalau heterospora dia mempunyai mikro dan makro. Mikro itu menjadi antheridium, makro itu menjadi archegonium. Biasanya seperti itu, ya. Ya, sampai di sini ada yang tanya? Sampai di sini ada yang tanya? Belum jelas ya? Jelas. Dari praktikum yang tadi itu Anda bisa amati itu enggak? Nah, dari heterospora itu kan di sana yang berevolusi apanya toh, kalau di Pteridophyta ya tadi itu sporanya. Ya, sporanya dari homospor kemudian ke heterospor. Itu sampai di paku sejati itu. Nah, ketika dia melompat lagi ke spermatophyta, artinya kemudian dia sudah mulai berevolusi, ya. Mulainya di mana sebenarnya? Mulai di biji. Di gimnos itu terbuka, kemudian angios itu tertutup. Nah, mulai dari sana, ya. Dah. Ini coba Anda lihat, tadi ada yang menemukan indusium. Apa itu indusium? Apa di mana? Lipatan ke dalam. Di mana? Kalau di duplir, kalau di adiantum itu baru indusium palsu. Karena sebetulnya itu hanya lipatan daun yang menggulung, proliferasi daun yang menggulung. Jadi indusiumnya sendiri tidak ada di situ. Ya, jadi indusiumnya indusium palsu, bukan indusium beneran. Dah, jelas? Loh, terus indusium benernya di mana? Coba Anda cari indusium benerannya itu di mana? Ya, kalau ini adalah baru lipatan daun yang menggulung. Nah, indusiumnya indusium palsu. Sebetulnya untuk apa toh fungsinya? Fungsinya itu sebetulnya untuk melindungi spora. Ya, fungsinya untuk melindungi spora. Coba nanti dicari indusium palsunya di mana, indusium yang aslinya di mana. Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri tumbuhan paku. Kemudian mengalami metagenesis, iya, karena tadi ada jantan sama betina ketemu ya menjadi apalah itu, ya. Udah jelas ya? Ini adalah karakter-karakter yang ada di tuh. Jadi dia pasti harus hidup, pasti harus ada air. Kelembabannya pasti harus tinggi.
Bu, kemarin kami sudah sampai Semirang tidak melihat ada itu, ada lewong lagi kemarau seperti ini, jangankan kau itu, ya. Tubuh manusia saja yang saat ini rasanya sudah paling gerges ora karuan itu loh. Ya, itu. Jadi ya praktis nggak ada pun, nggak ada ya memang iya betul. Nah, adanya apa? Adanya ya tumbuh-tumbuhan yang paling mungkin dia secara adaptif itu memang mungkin apa ya, jadi dia mampu hidup karena ada air itu ya karena adaptasinya itu sebetulnya. Udah ya, sampai di sini ada yang tanya. Paham berarti ya? Paham enggak? Paham ya? Paham Ibu. Nah, ini adalah apa yang namanya Selaginella, ya. Selaginella, di Selaginella itu ada yang biasanya kumpulan spora yang ada di ujung itu namanya apa? Kumpulan spora yang ada di ujung namanya apa tadi di surat itu? Nah, Stropilus. Ini Stropilus ini. Bukan hanya di Selaginella ya, di Lycopodium juga masih Stropilus di sana. Ya. Nah, ini apa? Ini adalah pon. Pon itu jenis ini. Satu pelepah utuh itu namanya pon. Ya. Kemudian mana ini berbentuk apa yang ini paku tanduk paku yang ini seperti tanduk itu namanya apa? Lalu namanya apa ya? Itu simbar menjangan. Simbar menjangan pun juga itu ada sporanya dan ada yang tidak. Ya. Kalau di Marsilea ini Marsilea paku air itu, di paku air itu ada karpospora. Jadi ada tipe-tipe khusus yang memang menjadi ciri khas ya. Di paku air itu ada yang namanya karpospora. Karpospora itu apa sebetulnya? Karpospora ya kumpulan spora di situ. Ya. Kumpulan spora, terus yang namanya paku air itu apa kayak azula, kayak Marsilea, Salvinia itu jenis-jenis paku air ya, jenis-jenis paku air. Kemudian nah ini kalau untuk paku yang sejati ya, ini dicirikan sama ini. Ada daun yang menggulung pada pakis yang pada Pteridophyta yang masih muda. Ada daun yang menggulung. Nah, daun yang menggulung itu sebetulnya apa? Sebetulnya adalah ciri khas dari paku itu, paku sporo, paku itu dulu, ya. Paku apa? Paku apa? Paku sejati, ya. Pada paku sejati. Ya, sistem perakaran serabut, iya, dia masih menempel pada ini. Apa ini? Yang memanjang itu apa namanya? Yang memanjang namanya apa? Kan di sana ada rizoidnya. Batang kalau pada ini masih bentuknya masih apa? Masih itu. Ya, ini saurus, tipe-tipe saurusnya itu ya. Dari saurus itu letaknya bermacam-macam. Ada yang kemudian ada yang sejajar dengan tulang daun. Nah ya, kalau tanya mekanismenya keluarnya spora apa? Lah itu spora keluarnya dari situ.
Kemudian karena ada angin, dia itu bisa sampai kemana-mana. Udah ya. Ikan mantep tuh. Ya. Paku homosfora itu tadi apa? Bentuk dan ukurannya itu sama, ya. Kalau yang heterospora itu karena dia ada yang gede, ada yang kecil. Kalau yang peralian sama, tapi dia sama, tetapi dia bisa menghasilkan jantan dan betina. Ya, itu peralian, yang peralian. Nah, ini fase kehidupan tumbuhan paku, ya. Jadi ada yang sifatnya haploid, ada sifatnya yang yang sudah ketemu antara jantan dan betina, kan kemudian itu namanya apa? Namanya apa yang sudah ketemu jantan dan betina? Kalau orang kita ya ini yang sigot, habis ketemu sigot itu jadi apa? Ya, ada ya. Ini gametopit. Nah, gametopit ini ada pada protalium, ya. Gametopit ada pada protalium. Dah. Nah, ini adalah apa tadi? Siklus hidupnya. Jadi siklusnya ada yang fasenya fase haploid dan ada yang fase diploid. Diploid itu ketika jantan dan betina ketemu, kemudian bentuk sigot. Sigot itu sifatnya 2N. 2N itu kemudian dia itu membelah lagi enggak itu? Sigot, kalau sudah sigot ya berarti sudah langsung mau jadi apa yang namanya sporofit. Nah, sampai di sini ada yang tanya. Nah, klasifikasinya itu ada 4, ya. Ada 4. Ya, Masya Allah. Yang itu sudah datang semua belum? Kok masih ada yang belum ya? Iya Bu, ada yang belum. Masih kurang 7 orang lagi. Piro? Bukan yang maju itu piro? Rel yang maju berapa? Oh, yang maju nanti presentasi Bu. Iya, piro? Presentasi berapa orang tuh kalau lupa? 4 sampai 5.